lagi di channel YouTube aku. Bukan kembali lagi sih. Ini memang first video presentation gitu di YouTube aku. Oke, langsung aja di sini aku mau menjelaskan tentang web server dan FTP server beserta hubungannya dengan administrasi jaringan gitu. Oke, yang pertama yaitu web server. Apa sih web server itu? Gitu loh ya, kan kita sering denger kan web server, FTP server, VPN, DNS, FTP client juga. Pokoknya kita sering denger istilah itulah ya. Cuma kita kan nggak tahu apa sih sebenarnya itu tuh apa gitu. Di sini aku mau jelasin. Pertama web server dulu ya. Web server itu adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data. Oke ya, berupa data. Jadi fungsinya apa gitu? Berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien, atau kita kenal dengan web browser, Chrome, Mozilla, Firefox, yang kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi setelah itu dia langsung mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Itu adalah pengertian dari web server. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya tuh cara kerja web server itu tuh cuma dua ya. Yang pertama itu dia menerima permintaan request dari klien, dan yang kedua yaitu dia mengirimkan apa yang diminta oleh si klien ini tadi, atau dia sebagai respons. Oke, selanjutnya yaitu FTP server. Apa sih FTP itu ya? FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol atau Protokol Transfer File. Jadi FTP ini merupakan seperangkat aturan yang digunakan perangkat dalam jaringan TCP atau IP internet untuk memindahkan file. Jadi saat kalian memakai internet, itu tuh sebenarnya kalian tuh sedang menggunakan berbagai jenis protokol gitu. Jadi FTP itu secara sederhana merupakan protokol yang digunakan untuk memindah-mindahkan file. Ya, seperti itu. Kalian bisa lihat di kayak gambar yang aku share ini di bawahnya itu. Nah, itu tuh cara kerja FTP server tuh seperti itu. Baik, lanjut ya ke perbedaan web server dan FTP server. Yaitu web server adalah sebuah software yang memberikan layanan akses berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS. Ya, sama seperti kayak yang aku jelasin tadi di awal, fungsi web server itu cuma dua kan, yaitu dia menerima dan mengirimkan apa yang diminta oleh si klien gitu. Sementara FTP server adalah suatu protokol yang berfungsi untuk menukar file dalam suatu network yang menggunakan TCP koneksi, dan bisa juga menjalankan software yang bisa berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file. Udah banyak kan software-software yang udah tersebar di internet, banyak juga. Ada juga yang open source. Pokoknya banyak deh kayaknya. Kayak contohnya tuh FileZilla gitu. Itu kayaknya salah satu software untuk tukar-menukar file. Ya, selanjutnya yaitu fungsi dari web server. Fungsi web server yang paling utama adalah menampilkan konten situs web. Dilansir dari economictimes.com, jika web server tidak diekspos ke publik dan digunakan secara internal, maka disebut intranet server. Oke, jadi kalau misalnya
web kita yang udah kita build, yang udah kita bikin itu nggak kita publish ke internet. Ya internet sama kayak apa ya, kayak di Sampipi htdocs gitu kan, kita bikin kan HTML CSS, kayak bener-bener nge-build website dulu kan. Emang udah jadi, semuanya udah jadi, cuma belum ke publish gitu. Itu kan cuma buat internal kita sendiri aja, nggak bisa ke publish di internet. Orang-orang tuh nggak akan bisa lihat gitu, orang-orang nggak akan bisa lihat website yang udah kita build tadi, karena kan mereka nggak punya alamatnya, dan kita juga nggak nge-publish ke internet si web yang tadi udah kita buat. Makanya itu disebut intranet server. Selanjutnya itu fungsi FTP server. Fungsi dari FTP server yang pertama yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Ya sama seperti yang tadi aku jelasin itu loh, pakai aplikasi software untuk ininya gitu, kayak FileZilla. Kemarin juga bapaknya itu ngejelasin apa ya, kayak yang 000 web hoster itu kan dia free ya, kalau nggak salah free hosting. Oke, selanjutnya itu yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga itu mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Selanjutnya itu mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Selanjutnya itu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, sekarang yang paling terakhir itu yaitu hubungan web server FTP server dengan administrasi jaringan gitu. Apa sih hubungannya gitu dengan administrasi jaringannya? Oke, yang pertama, administrasi jaringan komputer itu tuh adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Itu tuh pengertian dari administrasi jaringan. Selanjutnya, administrator adalah seorang yang dipekerjakan untuk mengoperasikan dan memelihara komputer serta jaringannya. Oke, di sini aja tuh udah jelas ya hubungan dari web server FTP server tadi dengan administrasi jaringan. Ya, hubungannya itu ya dengan kita sendiri gitu. Jadi hubungan web server, FTP server dengan kita sendiri, kita yang mengelolanya gitu. Kita yang menjalankannya gitu. Kita administrasinya gitu. Karena kan web server dan FTP server, begitupun juga apa ya, website lah ya. Website itu kan gak akan bisa ke publish, gak akan bisa jalan, gak akan bisa running kalau gak ada administrasi jaringannya gitu. Kalau gak ada yang mengatur, mengelola, menjalankan semua itu tuh, itu pasti gak akan jadi apa-apa. Kayak gitu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Oh iya, untuk teman-teman yang mau bertanya atau mau menambahkan sesuatu dari video aku, boleh di-share di kolom komentar ya. Kita sharing sama-sama aja. Ya cukup, kita tutup aja. Terima kasih buat yang udah nonton, dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.